Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 yang pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai zakat, infak, dan sedekah menurut Muhammadiyah. Di pertemuan kali ini ada saya sendiri, Trimanda Sari, kemudian teman saya Olivia dan juga Asri Amira. Yang pertama mengenai zakat akan disampaikan oleh Asli. Zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti zakah, yang artinya bersih, suci, subur, bulan, yang artinya pengertian zakat menurut bahasa adalah membersihkan diri atau mensucikan diri. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah adalah ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan pada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerima dengan beberapa syarat sesuai dengan syariat Islam. Zakat terbagi dalam dua jenis, yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Nisab zakat adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib zakat. Jika belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan setahun sekali saat bulan Ramadan. Di Indonesia, zakat fitrah biasa dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, zakat fitrah ini sebagai contoh pembayaran zakat fitrah dengan uang tunai, yakni sebesar 40 sampai 50 ribu per orang yang disesuaikan dengan harga beras 2,5 kg. Next. Dalam Al-Quran, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Antara lain, orang fakir, yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Orang miskin, yaitu orang yang bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya atau dalam keadaan serba kekurangan. Amil atau orang yang mengelola zakat, mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, orang yang berutang, sabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah, atau yang disebut juga ibnu sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan. Tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakan zakat atas harta diantaranya adalah harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara halal. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Harta tersebut mencapai nisab sesuai dengan hartanya. Harta tersebut melewati haul dan pemilik harta tidak memiliki kekurangan jangka pendek yang harus dilunasi. Itulah yang itulah 8 golongan yang menerima zakat dan syarat-syarat yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan zakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang infak. Infak menurut bahasa itu berasal dari kata anfaqa yunfiqu infaqah, yang artinya membelanjakan, menafkahkan, memberikan, dan mengeluarkan hal berupa materi maupun non-materi. Nah, dalam fikih, infak itu memiliki pengertian, yaitu memberikan sebagian harta kepada orang yang tidak mampu, anak yatim, keluarga, dan lain-lain. Saat melakukan infak, itu tidak ada batasan waktu, serta pemberian harta itu tidak dilihat besar atau kecil jumlah yang diberikan. Nah, tetapi setiap infak itu biasanya sesuatu yang memiliki nilai ketika diberikan. Lalu, bagi orang yang mau memberikan
infak tapi tidak mampu, mereka dapat memberikan sedekahnya berbentuk seperti memberikan waktu mereka, memberikan tenaga dan bantuan lain yang bermanfaat bagi sesama. Next. Terus macam-macam infak itu ada infak mubah, infak wajib, infak haram, dan infak sunnah. Infak mubah itu jika harta yang dikeluarkan itu ditujukan untuk hal yang mubah, seperti untuk melakukan bisnis, kayak berdagang. Jadi dia dikerjakan tidak berpahala, terus ditinggalkan juga tidak berdosa. Lalu ada infak wajib, yaitu harta yang dikeluarkan untuk hal yang wajib seperti nazar. Terus ada infak haram, yang mana harta yang dikeluarkan itu untuk hal yang haram seperti melakukan infak dengan tidak ikhlas atau mengganggu jalannya syiar agama Islam. Lalu ada infak sunnah, yaitu harta yang dikeluarkan dengan tujuan untuk berbagi kebaikan seperti infak yang diberikan untuk membantu anak yatim dan juga kaum duafa. Lalu terdapat 4 rukun infak, yaitu orang yang memberikan infak, orang yang menerima infak, barang yang diinfakkan, dan kemudian penyerahan atau ijab kabul. Infak itu dapat dinyatakan sah jika sudah melewati ijab kabul ini. Nah, jika infak itu hanya sebatas ucapan dan belum terjadi serah terima, maka masih belum dapat dikatakan sebagai infak. Selain itu, barang yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali oleh sang pemberi, karena kecuali yang memberikan itu adalah orang tuanya sendiri. Terus, syarat barang yang diinfakkan. Barang yang diberikan itu memiliki wujud, barang memiliki nilai atau harga, dan barang yang diberikan benar milik orang yang memberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya akan saya sampaikan sendiri yaitu mengenai sedekah. Dalam bahasa Indonesia, sedekah seringkali dituliskan dengan sedekah, dan sedekah ini memiliki pengertian yang lebih luas dari zakat maupun infak. Secara etimologi, sedekah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu as-sedekah, yang diartikan dengan pemberian yang disunahkan. Artinya sedekah ini hukumnya sunnah. Sementara itu, secara terminologi, sedekah itu bisa diartikan sebagai memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharapkan pahala dari Allah. Jadi tidak mengharapkan pemberian balik dari apa yang telah kita sedekahkan. Sedekah juga bisa diartikan pemberian harta kepada orang-orang yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan, seperti yang sebelumnya saya jabarkan. Kemudian dalam bahasa Arab, sedekah ini bisa juga diartikan sebagai suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan atau sukarela. Nah, sedekah adalah sifat maksud saya sedekah adalah jenis kebaikan yang sifatnya lebih luas dari infak dan zakat, yang sebelumnya sudah saya mention. Nah, secara garis besar, sedekah bisa disimpulkan pengertiannya yaitu segala bentuk nilai kebaikan atau kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu, dan juga tidak terbatas pada materi, tetapi juga dapat dalam bentuk non-materi. Jadi sedekah ini berbeda dari zakat maupun infak yang cenderung bernilai materi. Nah, sedekah ini bisa berupa tindakan. Kemudian ada keutamaan sedekah. Ada beberapa yang saya sebutkan di sini. Yang pertama, orang yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapat perlindungan dan naungan arsy di akhir kiamat. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat ke-245 disampaikan oleh Allah bahwa Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Kemudian ada juga pada surat Al-Baqarah ayat 2-3, sedekah juga merupakan tanda ketakwaan dan beberapa keutamaan lain yang bisa dibaca sendiri. Nah, yang terakhir adalah gerakan zakat, infak, dan sedekah dalam Muhammadiyah. Maksudnya adalah bagaimana sih Muhammadiyah itu mengimplementasikan atau
menyalurkan mengenai zakat, infak, dan sedekah. Nah, Muhammadiyah memiliki lembaga yang disebut Lazismu. Lazismu adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawaan lainnya. Nah, merupakan wujud konsistensi gerakan zakat, infak, dan sedekah dalam Muhammadiyah. Nah, Lazismu ini didirikan dengan mempertimbangkan dua faktor. Yang pertama adalah Indonesia masih diselimuti kemiskinan dan indeks pembangunan manusia yang masih rendah. Kemudian yang kedua adalah Muhammadiyah meyakini bahwa zakat mampu bersumbangsi dalam mendorong keadilan sosial dan pembangunan manusia serta pengentasan kemiskinan. Nah, dari Lazismu ini memiliki program utama yaitu memfokuskan pada pendayagunaan secara produktif atas ekonomi masyarakat, pertanian, dan peternakan serta pengembangan pendidikan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Atas kurang dan lebihnya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.